Oke, selamat datang di video tutorial kali ini. Di sini saya ingin membahas fitur-fitur di bagian impor. Fitur-fitur di bagian impor ini sangat banyak sekali. Dan mari sini saya bahas. Oke, yang pertama di sini adalah import data supplier. Di sini kita klik contoh file, save, oke. Dan kita klik cari dan di situ kita klik saja. Nah, maka akan muncul seperti di layar, ada nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Dan apabila kita mengklik input data supplier yang lain, maka akan muncul seperti di layar. Dan bila kita menambahkan nama supplier yang baru, alamat supplier yang baru, dan nomor teleponnya, dan kita klik simpan, maka di sini bila kita klik saja import di bagian cari, lalu kita klik yang tadi file yang sudah kita edit, lalu open, lalu klik proses, dan bila berhasil kita ke bagian master dan daftar supplier, maka akan muncul. Dan di bagian laporan supplier juga maka akan muncul. Oke, next sekarang kita ada di bagian import item. Nah, di bagian import item kita klik contoh file dan kita klik save. Oke, dan kita buka saja contoh file yang tadi. Maka akan muncul seperti di layar. Isinya di sini sangat banyak sekali, dari kode produk, kategori, merek, stok minimal, rak, harga fleksibel, satuan 1, satuan 2, satuan 3, konversi 1, konversi 2, harga beli, dan harga jual. Nah, bisa dilihat contoh-contoh di kolom yang sudah diisi. Nah, oke, sudah cukup. Mari kita pindah ke file yang milik kita, yaitu kode item milik kita. Nah, di sini banyak sekali isinya sudah. Nah, dari produk, kategori, merek, stok minimal, rak, dan di sini harga fleksibel, satuan 1, dan seterusnya, sudah banyak sekali. Nah, oke. Sudah cukup, kita kembali di import produk. Nah, kita ke fitur master dulu. Di daftar produk di sini masih kosong kan? Nah, sekarang kita ke utilitas dan import produk, cari. Nah, kita isi yang tadi, template produk. Kita klik proses. Nah, bila sudah berhasil, kita klik OK. Lalu kita ke bagian master, daftar produk, maka akan muncul banyak sekali produk yang sudah dipindahkan. Oke, selanjutnya di bagian laporan. Nah, di bagian laporan di sini bila kita klik laporan barang, maka akan muncul juga semua yang sudah diimpor tadi. Nah, next di bagian impor jasa, di sini hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu contoh file, klik save, lalu klik OK, lalu kita buka contoh filenya, maka akan muncul seperti di layar. Oke, kita kembali di bagian impor jasa. Bila kita klik cari dan kita klik template jasa yang sudah kita edit, lalu kita klik proses, dan bila berhasil kita cek di bagian master dan kita cek bagian daftar jasa, maka akan muncul semua yang sudah diimpor tadi. Oke, next di bagian impor pelanggan, sama seperti cara yang sebelumnya. Dan apabila kita klik saja
contoh file yang sudah kita save, maka akan muncul seperti di layar. Nah, di dalam filenya itu ada yaitu nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, level pelanggan, kode pos, kecamatan, dan kabupaten. Oke, nah kita kembali di bagian impor data pelanggan, kita klik cari, lalu klik saja open di bagian file yang sudah kita edit, lalu klik proses. Bila sudah, nah kita ke bagian master, lalu ke daftar pelanggan, maka akan muncul seperti di layar. Oke, next di bagian import dokter, di sini kita klik contoh file, lalu kita klik save, dan kita buka contoh filenya, dan isi dari filenya adalah ini: nama dokter, alamat dokter, nomor telepon, rumah sakit, dan nomor izin. Oke, kita kembali ke impor data dokter, kita klik cari, kita klik file, lalu kita klik open, lalu kita klik proses. Oke, close. Dan di bagian master daftar dokter, maka akan muncul seperti di layar. Oke, next di bagian import database. Nah, kita klik contoh file, lalu kita klik save. Oke, lalu kita buka saja contoh file tadi. Nah, di sini kode item dan nama wajib sama dengan yang ada di data impor sebelumnya untuk penyesuaian stok yang akurat. Oke, kita kembali ke import database, lalu kita klik cari, lalu kita klik file yang sudah kita edit, lalu klik open, lalu kita klik proses. Nah, apabila sudah, kita klik OK. Lalu kita ke bagian master dan kita cek di daftar produk, maka stoknya akan muncul di sini. Nah, oke. Bila sudah, kita keluar dan di bagian transaksi, bila di bagian penjualan kasir, F dan F1, nah kita pilih produknya. Baiklah, lalu jumlahnya juga. Lalu klik bayar plus truk. Oke. No, cetak kembali, maka akan muncul seperti di layar. Nah, oke, selanjutnya di sini ayo kita ke daftar penjualan, lalu kita klik faktur, lalu kita pilih jenis truknya, lalu kita klik saja cetak ulang, maka akan muncul seperti di layar, guys. Nah, oke, terima kasih sudah menyaksikan video tutorial kali ini, dan semoga semua ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing stupid games, the situation rotates, and they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way, cause I can see it.